Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Isnin Haidir dengan NIM 212020 3860202035 dari Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam atau yang dikenal dengan Islamic Public Finance yang juga dikenal dengan istilah Al-Amwal Al-A'mal adalah salah satu cabang ekonomi yang membahas mengenai bagaimana suatu penguasa atau pemerintah dapat melakukan atau menjalankan pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Keuangan publik Islam sangat erat kaitannya dalam kehidupan bermuamalah, utamanya dalam relasi antara negara dan rakyatnya. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan potensi sumber dana sumber fiskal Islam dalam mengatasi persoalan isu-isu kontemporer khususnya dalam bidang ekonomi. Terdapat beberapa sumber fiskal Islam yang berpotensi dalam mengatasi isu-isu kontemporer khususnya dalam bidang ekonomi tersebut. Sumber fiskal yang pertama yaitu sukuk, yang dimana sukuk dapat diartikan sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan atas SBSN, baik itu dalam bentuk rupiah ataupun dalam bentuk valuta asing. Pada sukuk terdapat beberapa hal yang wajib dipenuhi oleh emiten. Hal yang pertama yaitu emiten diwajibkan untuk membayarkan atau memberikan pendapatan kepada pemilik obligasi syariah, baik itu dalam bentuk baik itu hasil, fee ataupun margin. Yang kedua yaitu emiten diwajibkan untuk membayar pengembalian dana ketika telah jatuh tempo. Di Indonesia sendiri, perkembangan sukuk meningkat tiap tahunnya. Perkembangan sukuk di Indonesia dimulai pada tahun 2002, di mana Indosat melakukan penerbitan atas sukuk mudharabah dan penerbitan sukuk mudharabah tersebut memperoleh keuntungan sebesar 29,22 triliun rupiah. Adapun sumber fiskal Islam yang kedua yaitu wakaf. Wakaf dapat diartikan sebagai menahan harta benda yang kekal zatnya yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umat sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Islam. Adapun ciri-ciri dari wakaf ini diantaranya bersifat secara terus-menerus, tidak boleh dijual, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh digadaikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan atau dihibahkan, dan tidak boleh diasingkan. Adapun beberapa jenis akad yang berkembang dalam cash wakaf link sukuk, diantaranya yang pertama yaitu sukuk istisna. Dalam sukuk istisna, isur harus menentukan aset jaminan dan kemudian menjual aset jaminan tersebut. Adapun hasil keuntungan dari penjualan aset jaminan tersebut akan dibagi dengan pemegang sukuk istisna tersebut. Nah, jenis akad yang kedua yaitu sukuk ijarah. Sukuk ijarah ini merupakan jenis akad dari cash wakaf link sukuk yang paling diterima dalam kalangan ulama. Adapun sukuk ijarah ini mewakili kepemilikan aset yang dimana kepemilikan aset tersebut telah ditentukan bersama dalam kontrak jual beli atau lease, dan kepemilikannya diserahkan dari penerbit ke investor.
Adapun jenis akad dalam case wakaf sukuk yang ketiga yaitu sukuk wakalah. Nah, CWLS atau cash wakaf link sukuk saat ini paling banyak menggunakan sukuk wakalah ini atau akad sukuk wakalah ini, karena pada sukuk wakalah bersifat fleksibilitas dalam penggunaan underlying assets. Adapun sumber fiskal Islam yang ketiga yaitu dana haji. Minat umat Islam di Indonesia sendiri untuk menunaikan ibadah haji sangatlah tinggi. Nah, minat tersebut menjadi potensi yang besar untuk dana haji dana haji dapat mengatasi isu-isu kontemporer di bidang ekonomi. Adapun model pelaksanaan ibadah haji di Indonesia terdiri dari dua, yaitu haji reguler dan haji plus atau haji khusus. Nah, adapun Bank Syariah Indonesia menyusun strategi-strategi dalam penghimpunan dana haji dan kemudian mendirikan BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji tersebut. Nah, dalam strategi BPKH 2018 hingga 2022 dana haji tersebut diinvestasikan kepada perbankan syariah dan juga sukuk dana haji Indonesia. Soal yang ketiga yaitu jelaskan peran Baitul Mal dalam kebijakan keuangan publik Islam. Nah, Baitul Mal ini merupakan suatu institusi yang berperan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan fungsi sosial dari negara Islam, yang dimana segala kebijakan dan keputusan ini diserahkan kepada khalifah, dalam hal ini pemerintah. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin, peran Baitul Mal berperan dalam pengelolaan dana, yang dimana Baitul Mal menjadi wadah atau lembaga yang digunakan untuk menghimpun dana, mendistribusikan dana, dan juga menyimpan sisa-sisa dari pendistribusian dana tersebut. Nah, pada hakikatnya peran Baitul Mal dalam kebijakan keuangan publik Islam ini sebagai wadah pengelolaan dana dan juga menggunakan akumulasi dana dari pos-pos seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, haraj, khums, usyur, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini peran Baitul Mal dalam keuangan publik Islam yaitu menjalankan fungsi pemerintah, di mana fungsi pemerintah dan di mana ketika pemerintah membutuhkan wadah atau institusi untuk menghimpun dana dan juga mendistribusikan dana tersebut. Nah, disitulah Baitul Mal sangat berperan dalam hal tersebut. Nah, adapun akumulasi dari dana yang dihimpun dalam Baitul Mal ini dimanfaatkan untuk proyek-proyek pembangunan dalam berbagai aspek. Soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber penerimaan negara dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada tiap umat muslim, yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zakat ini dibebankan atas stok kekayaan, di mana stok kekayaan ini telah mencapai nisab, bukan dibebankan atas modal kerja, yang kemudian zakat akan didistribusikan kepada 8 golongan asnaf. Selanjutnya yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Nah, infak, sedekah, dan wakaf ini merupakan harta yang diberikan secara sukarela, dan pemberiannya juga bisa diberikan kepada siapa saja, dan takaran ataupun besarannya tidak ditentukan.
Selanjutnya yaitu usyur. Usyur merupakan kewajiban di bidang perdagangan yang dimana usyur dibebankan kepada para pedagang, baik itu pedagang muslim dan juga non muslim, yang dibebankan untuk meningkatkan perdagangan. Nah, usyur ini dibebankan atas volume perdagangan. Nah, selanjutnya itu haraj. Haraj ini dapat juga disebut sebagai pajak tanah, yang dimana haraj ini merupakan kewajiban yang dikeluarkan kepada atau dibebankan kepada para pemilik tanah, para pemilik lahan ataupun tanah lainnya. Dan haraj ini dibebankan atas hasil pengelolaan dari tanah atau lahan tersebut, bukan dari berdasarkan luas dari tanah atau lahannya. Nah, selanjutnya itu yaitu jizyah. Jizyah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat non muslim sebagai kompensasi atas perlindungan jiwa dan perlindungan hak lainnya. Sumber penerimaan keuangan negara dalam perspektif Islam selanjutnya yaitu ghanimah. Nah, ghanimah dapat juga diartikan sebagai harta rampasan perang. Ghanimah merupakan harta yang diperoleh secara paksa melalui perang dan pendistribusiannya untuk keperluan keamanan dan keperluan perang sebanyak 80% dan juga kepada sabilillah sebanyak 20%. Nah, selanjutnya yaitu fai. Fai merupakan harta yang diperoleh dari non-muslim secara damai tanpa adanya perang. Nah, selanjutnya yaitu amwal fadilah. Amwal fadilah merupakan harta yang diperoleh karena tidak ada pemiliknya, baik itu karena ditinggalkan oleh pemiliknya ataupun karena tidak memiliki pewaris. Nah, selanjutnya yaitu nawaib. Nawaib merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang-orang tertentu atau orang-orang kaya, yang dimana pemungutan tersebut dilakukan untuk kepentingan tertentu, dalam hal ini kepentingan negara yang dipungut ketika dalam keadaan darurat. Nah, selanjutnya yaitu pinjaman. Nah, pinjaman ini dapat diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, namun harus diperhatikan bahwa pinjaman dalam Islam itu diperbolehkan, namun tidak boleh ada mekanisme atau sistem bunga di dalamnya, karena sistem bunga yang dapat diartikan juga sebagai riba, karena riba itu di dalam Islam sangat dilarang keras. Nah, selanjutnya pinjaman itu juga harus dikembalikan dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya yaitu penerimaan lainnya. Penerimaan lainnya yaitu seperti denda atau kafarat. Kafarat ini merupakan denda yang dibebankan kepada umat yang melakukan pelanggaran keras seperti pembunuhan, bersetubuh pada saat bulan Ramadan, dan melanggar sumpah atas nama Allah. Soal yang kelima yaitu dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai utang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Sebutkan dan jelaskan hal tersebut. Nah, adapun pandangan yang pertama yaitu memperbolehkan adanya budget defisit ditutup dengan external financing, asalkan dengan catatan mekanismenya ini dijalankan sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam syariah. Nah, adapun pandangan yang memperbolehkan ini dilatar belakangi dengan adanya fakta historis bahwasanya
bahwasanya kerjasama dengan pihak lain itu dibolehkan dalam Islam, bahkan dianjurkan. Adapun akad-akad kerjasama yang terdapat dalam Islam yaitu mudharabah, murabahah, dan juga musyarakah. Dan selanjutnya, akad-akad tersebut ini dikembangkan oleh lembaga keuangan internasional seperti IDB atau International Development Bank. Nah, adapun pandangan yang kedua yaitu tidak memperbolehkan adanya budget defisit yang ditutup dengan external financing atau utang luar negeri. Nah, adapun pandangan yang kedua ini tidak memperbolehkan karena didasari dengan pertimbangan bahwasanya mekanisme utang luar negeri saat ini itu dijalankan dengan sistem bunga. Nah, padahal dalam Islam sendiri sistem bunga atau ribawi itu sangat dilarang keras. Soal yang keenam yaitu jelaskan mengenai tugas makalah kelompok yang telah diberikan, tugas makalah kelompok masing-masing yang telah diberikan. Nah, adapun judul makalah kelompok saya yaitu instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara, yang dimana zakat dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan kepada tiap umat Islam. Nah, di mana zakat ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun zakat ini kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, yang dikenal dengan istilah 8 golongan asnaf. Nah, selanjutnya orang-orang yang wajib untuk menunaikan zakat disebut dengan musaki. Nah, mengenai musaki, para ulama sepakat bahwasanya orang yang wajib untuk menunaikan zakat yaitu umat muslim yang merdeka, berarti budak tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nah, selain itu para ulama juga sepakat bahwasanya orang yang wajib untuk menunaikan zakat yaitu umat Islam yang memiliki kecakupan harta yang telah mencapai nisab. Berarti umat Islam yang belum memiliki kecakupan harta mencapai nisab tersebut tidak diwajibkan atau belum diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nah, selanjutnya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Nah, mustahik ini juga dikenal dengan istilah 8 golongan asnaf. Nah, adapun 8 golongan asnaf tersebut terdiri dari fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, mualaf, amil zakat, gharim, rikab, dan tikab. Nah, selanjutnya adapun instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara ini berpotensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkecil kesenjangan ekonomi di antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, dan juga berpotensi besar dalam mengentas kemiskinan. Soal yang ketujuh yaitu bagaimana pandangan kalian mengenai konsep ekonomi Islam di Indonesia. Nah, walaupun banyak artikel yang beredar mengenai bagaimana perkembangan bagaimana penerapan konsep ekonomi Islam di Indonesia saat ini yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, namun menurut saya pribadi konsep ekonomi Islam ini masih sangat perlu ditingkatkan jauh lebih baik lagi pada penerapannya, baik itu pada pemerintah dan juga kepada masyarakat selaku pembeli ataupun penjual. Nah, pada pemerintah sendiri yang menjadi perhatian saat ini yaitu utang luar negeri yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini menggunakan sistem bunga yang merupakan sistem ribawi. Nah, hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan konsep ekonomi Islam.
yang sudah ditetapkan. Nah, baik itu utang luar negeri yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ataupun juga oleh pihak-pihak swasta. Nah, yang perlu ditekankan juga kepada kita sebagai masyarakat, baik itu sebagai penjual ataupun pembeli. Nah, masyarakat juga masih sangat berkaitan dengan sistem ribawi, baik itu pada kegiatan perbankan ataupun pada kegiatan kredit. Nah, itulah tadi yang sempat saya paparkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soalan-soalan yang telah diberikan sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.